Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah pagi ini bisa ketemu lagi. Jadi pagi ini kita akan melakukan studi kasus ya, dari beberapa orang yang berkonsultasi sharing kepada saya tentang kondisi finansial keuangannya masing-masing. Biasanya adalah kondisi keuangan sebuah keluarga, suami istri. Jadi pagi ini kita akan studi kasus dalam 3 keluarga ya. Dan nanti kita akan coba analisis dengan skema Rich Dad ya, yang dicetuskan oleh ayah kayaknya dari buku ini ya, Rich Dad Poor Dad, tulisan Robert Kiyosaki. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan coba lihat ya. Ini keluarga AB, namanya saya samarkan. Jadi dari gaji suami istri ya, jadi ada kolom ini ya teman-teman, kolom laporan penghasilan, laporan laba rugi, kemudian ada income dan spend ya, kemudian ada kolom neraca yakni aset dan liabilitas. Saya sampaikan aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita, berarti dia menjadi bagian dari income. Sementara liabilitas itu mengeluarkan uang dari kantong kita ya, mengeluarkan cash flow-nya seperti itu, arus kas keuangannya seperti itu. Jadi arus kas seseorang atau cash flow seseorang itulah yang akan menceritakan bagaimana dia mengelola keuangannya. Nah, kita studi kasus langsung teman-teman. Ini ada keluarga AB, gaji bulanannya kalau di total suami istri ada 9,4 juta per bulan. Kemudian ada gaji ya, bimbingan. Jadi mengadakan sebuah bimbingan itu 10 juta per tahun, tapi tidak mesti. Makanya kemudian saya ambil aja total untuk income-nya dari gaji. Artinya dia bekerja di kolom employee ya, itu adalah 9,4 juta per bulan. Nah, ini ada, dia sudah punya gaji. Kemudian spendnya, pengeluarannya, spendingnya itu ada apa, sembako, kebersihan, alat mandi, cuci dan sebagainya itu 1,6 juta. Kemudian masih ngontrak ya, sewa rumah, listrik, air, wifi 1,5 juta, sekolah anak, kakak adik 1,2 juta per bulan ini ya teman-teman. Susu, popok, vitamin 150.000, cicilan tanah, jadi nyicil tanah 2 juta, nyicil HP, kemudian RT-nan, infak itu ada 700.000, memberi kepada orang tua 500.000, transportasi kerja itu 500.000, servis motor ada 2, itu kira-kira kalau sebulan 300.000. Jadi total spendnya, pengeluarannya itu ada, dari total semuanya ada 8.450.000. Nah, sebenarnya dari hitung-hitungan ini teman-teman, itu berarti keluarga AB ini masih ada 950.000. Jadi income, pemasukan dikurangi pengeluaran, masih ada 950.000. Jadi totalnya ada sisa 10% dari 9,4 juta. Nah, kalau kita lihat dari sisi neraca, asetnya kosong ya. Sekali lagi, definisi aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Jadi sementara ini saya lihat dari laporan keuangannya itu kosong. Sementara liabilitasnya ini definisinya adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Kita lihat dari spendnya ya, pengeluarannya. Ada sewa rumah, ini liabilitas ya. Kemudian cicilan tanah liabilitas, cicilan HP. Nah, dari sisi, maka sharing saya ini ya, jadi fokuslah di aset, kolom aset. Jadi jangan nambah utang lagi gitu ya. Menyisihkan di awal 10% dari income bisa. Mengapa? Karena ternyata dari cash flow atau arus kas keuangan bulanannya ternyata masih bisa menyisakan 950, atau artinya sekitar 10%. Jadi kalau menyisihkan di awal tanpa harus menunggu sisa di akhir bulan itu bisa. Dan 950.000 itu ditabung dalam rangka untuk membangun aset ya.
entah itu nanti asetnya bisa properti sewa atau mungkin membangun bisnis, itu bisa dilakukan. Artinya 10% yang ditabung itu bukan dalam rangka untuk kebutuhan konsumtif yang habis, tetapi digunakan untuk dilipat gandakan dalam bentuk aset ya. Lakukan habits ini selama 12 bulan ya, selama 1 tahun. Jadi kebiasaan menyisihkan di awal ini penting ya bagi teman-teman untuk dalam rangka membangun aset. Kemudian mulai bangun, bisa menciptakan side hustle, kerja sampingan. Bisa misalnya dropship ya, kalau misalnya sibuk di pekerjaan ya coba melakukan akad samsaroh dengan para supplier, dengan toko. Jadi menjualkan kemudian dapat komisi ya. Mulai berjualan. Bisa kemudian untuk belajar ya, investasi leher ke atas. Gratisan bisa pakai YouTube. Bisa baca buku di perpustakaan. Nah, ini ya teman-teman, gimana tanggapan teman-teman dengan cash flow arus keuangan keluarga AB ini? Yang pertama. Kemudian yang kedua ini teman-teman, ada dari keluarga US ya, keluarga US, gaji suami 3 juta per bulan dari laporan laba ruginya ya. Kemudian ada usaha sampingan itu bisa 200.000 per bulan. Jadi total income dari gaji employee dan self employee ada 3.200.000 per bulan. Kemudian spendingnya itu ada listrik 150.000 per bulan, internet 260.000, bensin 100.000, oli 50.000, orang tua 300.000, alat mandi 125.000, LPG 54.000, galon 30.000, sosial 500.000, dapur 300.000. Ini ada kemudian 750.000 ya, apa yang enggak ditulis. Total pengeluarannya berarti spendingnya 2.619.000 rupiah. Masih bisa menyisakan 581. Artinya apa? Masih ada kelebihan 18% dari total angka 3.200 pemasukan ini. Lagi-lagi asetnya kosong teman-teman, liabilitasnya banyak ini ya, pengeluaran rutin bulanan. Maka sharing saya dari sisi cash flow sebenarnya aman ya, karena income lebih besar dari pengeluaran. Lagi-lagi saya sarankan untuk mulai menyisihkan, karena sisanya bisa 18%, ya udah dimulai dari 18% dari income, sisihkan di awal setiap menerima income 3.200.000 per bulan. Setiap terima gaji sisihkan di awal 18% untuk membangun kolom aset. Ini lagi-lagi kosong, padahal ini penting ini untuk di masa depan ya, di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mulai membangun side hustle, kerja sampingan ya, sudah ada sebenarnya usahanya, tinggal nanti diperbesar lagi untuk menambah income. Evaluasi spending ya, misal dana sosial ini kadang bisa disesuaikan lah agar bisa menyisihkan lebih banyak. Jadi dimulai dengan menabung 18%, masukkan ke kolom aset, lipat gandakan gitu ya. Keluarga US 3.200.000 per bulan. Nah, kemudian yang ketiga, ada profil cash flow-nya keluarga RS. Gaji ngajar di sekolah 3.750 per bulan. Privat 1.600 per bulan. Gaji apotik, ternyata buka apotik juga ya, 800 per bulan. Jadi totalnya dari employee gaji ya, self employee, privat ya, kemudian employee juga gaji di apotik ada 6.150.000 per bulan. Nah, spendingnya itu ada makan 500, listrik 100, kebutuhan anak 300, kontrakan 500, cicilan 600, jajan 200, sedekah 100, total spendingnya 2.300.000. Jadi sebenarnya masih ada sisa cash flow sebesar 62% atau 3.850 dari angka 6 ya. Jadi pengeluarannya 50% kurang ya. Nah, liabilitasnya itu ada kontrakan ya, sebulan keluar, kemudian cicilan 600.000, listrik dan lain sebagainya.
Nah, ini sharing saya teman-teman. Sisihkan di awal untuk ditabung, masukkan ke kolom aset, dimulai dengan nabung 1 juta misalnya. Bahkan sebenarnya cash flow-nya aman ya, bisa menyisihkan 62%. Ini luar biasa. Menabung harus ada tujuan, jadi jangan sampai teman-teman menabung itu nggak ada tujuan, karena kalau nggak ada tujuan masuknya kanzul mal atau menimbun harta, itu nggak boleh. Misalnya ada tujuan itu misalnya untuk tabungan haji, persiapan pendidikan anak, tabungan rumah, atau untuk dana pensiun ya. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu sepakat dengan istilah dana pensiun ya, kesannya buat orang tua gitu, tapi dana kemerdekaan ya. Jadi ya ini sebenarnya dengan membangun aset, karena dengan aset inilah uang bisa bekerja untuk kita tanpa kita harus mengorbankan waktu dan fisik kita gitu ya. Sisihkan dan sekian persen untuk membangun kolom aset. Gimana ini teman-teman keluarga RS? Jadi kalau kita lihat skema cash flow-nya seperti ini teman-teman. Rata-rata itu adalah karena kalau kita lihat ada 3 arus kas ya. Yang pertama itu adalah di income ya, ini spend, kemudian ini aset, ini liabilitas. Kalau per mindset ya, pola pikir miskin biasanya ini langsung habis ya. Nah, yang teman-teman barusan lihat dari 3 studi kasus ini adalah kasusnya kebanyakan adalah kelas menengah. Kelas menengah itu begini. Income, spending, pengeluaran ya. Kemudian di sini ada aset. Di sini ada liabilitas. Biasanya cash flow-nya seperti ini. Bisa dari gaji, bisa dari self employed ya, bekerja. Tadi ada yang buka privat dan lain sebagainya. Dia dapat income. Langsung untuk liabilitas ada cicilan, kontrakan, bayar ini dan itu yang sifatnya bulanan. Nah, akhirnya pengeluarannya seperti ini. Sementara asetnya itu 0. Nah, kebanyakan seperti ini ya, kelas menengah, rata-rata pekerja atau pegawai baik PNS maupun swasta ya, di luar PNS, income-nya seperti ini. Arus kasnya seperti ini. Biasanya kalau mereka kan berpikiran masalahnya akan selesai ketika income-nya naik. Ternyata tidak selesai, karena ketika income naik biasanya liabilitasnya juga akan naik, otomatis pengeluarannya juga akan naik. Jadi banyaknya uang, semakin banyak uang kadang belum bisa dan kebanyakan tidak menyelesaikan masalah karena polanya seperti ini. Nah, makanya kemudian saya tawarkan kepada teman-teman yang mereka sharing kepada saya, polanya diubah menjadi seperti ini. Income, income, spend ya, pengeluaran. Ini aset, liabilitas. Gaji mereka masukkan tetap sebagai income. Jadi mereka sudah punya income dari gaji, oke. Tapi mereka gaji itu kemudian gunakan untuk membangun aset. Ya. Aset itu bisa berupa bisnis, bisa properti ya. Nah, itu bisa dilakukan. Karena pada dasarnya aset inilah yang nanti akan memasukkan uang ke dalam kantong kita. Jadi sewaktu-waktu ketika misalnya, semoga aja nggak terjadi ya, ada masalah di pekerjaan, gaji, tidak ada problem di keuangan. Mengapa? Karena mereka punya aset yang menghasilkan. Sehingga dari aset pertama mereka akan mendapatkan income ya, dapat income lagi, kembali aset lagi, punya aset kedua, masukkan income lagi, aset ketiga, masukkan income lagi. Jadi mereka akan sampai pada istilahnya itu ada istilah financial freedom. Mereka akan sampai pada level FIRE misalnya, financial independent, retire early, dan mereka bisa lebih fokus pada hal-hal yang mereka anggap penting dalam kehidupan. Jadi waktu mereka tidak habis di pekerjaan aja gitu. Mungkin itu sharing saya teman-teman. Kalau ingin lebih banyak belajar bisa baca buku ini ya, Rich Dad Poor Dad. Buku ini bagus untuk dibaca, walaupun teman-teman juga perlu mempunyai buku pembanding yang lain gitu ya.
Dan tentu saja karena basicnya beliau adalah seorang kapitalis, teman-teman harus juga punya pandangan hidup Islam ya. Sebagai seorang muslim kita bisa memfilter apa yang bisa kita ambil, apa yang kita tinggalkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.